Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya nekat temanku semuanya untuk menyusuri salah satu jalan yang paling ekstrim teman, yang berada di lokasi Kalimantan Tengah ini. Jalur ini selain ekstrim juga jalur larangan teman ini. Untuk melintas di jalur ini sebenarnya nggak boleh ataupun dilarang, karena saya sangat membahayakan. Dan kali ini saya akan mengambil gambar langsung teman keadaan jalur ini dan melihat mobil-mobil logging yang bermuatan kayu log di sini nanti. Makanya aku nekat untuk menyusuri jalur ini. Jalur ini kenapa menjadi larangan untuk kendaraan luar ini? Sebabnya sangat berbahaya sekali teman, karena ini salah satu jalurnya mobil-mobil logging yang muat kayu log, dan ini sebenarnya jalan hutan produksi teman, ini punya perusahaan luar negeri ini. Selain berbahaya banget, nanti kita akan melihat langsung operasionalnya mobil-mobil logging yang memuat kayu produksi di sini teman. Dan sebenarnya saya juga takut gitu teman untuk menyusuri jalur ini, karena benar-benar sangat membahayakan teman. Di jalur sepanjang ini teman, dulu saya juga pernah melihat kejadian yang sangat mengerikan banget teman di jalur ini, yaitu pada malam hari itu ada mobil log yang bermuatan kayu produksi ini. Kalau nggak salah kayu log itu lewatnya malam hari waktu itu teman, dan ada salah satu sepeda motor yang kurang hati-hati atau kurang waspada. Tanpa sengaja sepeda itu langsung menghantam mobil log yang lagi berhenti di pinggir jalan teman, dan subhanallah benar-benar terjadi sesuatu yang mengerikan waktu itu teman. Dan memang di sini ada undang-undang, jadi bagi siapapun yang melintas di jalur ini, itu bila mana terjadi kecelakaan, itu memang tidak ada pertanggungjawaban dari perusahaan ini teman, menurut berita-berita yang beredar, karena ini sebenarnya jalur khusus untuk mobil produksi kayu log itu teman. Jadi untuk masyarakat umum bila nekat melewati jalur ini dan terjadi sesuatu yang mengerikan, salah satunya kecelakaan, maka kita tidak bisa menuntut siapa-siapa teman, karena memang itu undang-undang yang berlaku di sepanjang jalur ini teman. Kita akan menyusuri jalur ini terus teman, ini sampai kita menemukan banyak mobil-mobil logging yang bermuatan kayu produksi itu nanti. Ini saya sudah berada di salah satu jalur hutan lindung ini teman. Ini kanan kiri ini masih hutan alami ini. Ini salah satu hutan lindung yang berada di lokasi ini teman. Nanti kita akan melihat langsung, melihat operasional mobil-mobil yang akan lewat di sepanjang jalur ini teman. Maka ikuti terus dan jangan lupa like, subscribe, dan komen teman. Yang bikin berbahaya untuk kendaraan umum sebenarnya di sini tuh ini teman loh, muat kayunya log itu posisinya itu melintang teman. Jadi melintang, bukan lurus searah mobil tapi melintang.
dan banyak sekali kejadian kayu-kayu log itu tercecer ataupun jatuh di sepanjang jalur ini teman. Jadi kayu itu berhamburan jatuh, dan kalau kita tidak hati-hati apalagi di belakang mobil itu kita bisa terkena hantaman kayu yang jatuh itu ataupun menindas kayu yang jatuh itu teman. Jadi benar-benar sangat berbahaya, dan kejadian kayu jatuh ataupun berhamburan ini udah sering kali terjadi teman kalau di jalur-jalur ini teman. Dan saya sering banget mengalami waktu itu pernah melewati jalur ini, itu memang banyak sekali kayu-kayu jatuh di sepanjang jalur ini teman. Jadi memang nggak dianjurkan banget untuk masyarakat umum untuk melewati jalur ini teman. Kita nanti akan menyusuri terus sampai menemukan mobil-mobil yang bermuatan kayu log itu teman. Nanti kita akan mengambil gambar langsung dan kita akan menuju tempat kayu-kayu itu nanti dikumpulkan teman. Biasanya teman ini kalau habis tengah hari ini mobil-mobil besar itu udah mulai ada yang turun melewati jalur ini teman. Makanya saya mencari waktu yang tepat untuk melihat rombongan mobil-mobil kayu itu lewat teman. Tapi saya nanti mengambil gambarnya dari mobil saja teman, jadi biar enggak berbahaya. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang sangat berbahaya, jadi saya akan menyusuri terus dan akan melihat langsung betapa mengerinya kayu-kayu itu saat melewati jalur ini teman, karena mereka memakai kecepatan full mungkin 100 km per jam itu teman. Nah itu teman, salah satu contoh yang saya bilang tadi. Nah itu kayunya itu melintang teman, tanpa ada bak kanan kiri, jadi seperti bak L di bawahnya. Nah ini ada jadi itu bisa kita lihat lagi teman, teronton gandeng ini yang lewat, malah bisa dilihat sendiri teman. Nah benar apa yang saya bilang teman, jam-jam segini emang banyak banget dan kita harus benar-benar hati-hati teman. Jadi lewat mereka tuh kadang kanan kadang ke kiri. Nah ini mereka melewati sebelah kiri mobil saya ini, jadi kalau kita nggak terbiasa benar-benar bisa sangat berbahaya. Jadi mobil-mobil besar itu bebas mau ngambil jalur kanan apa kiri, jadi kita yang orang luar ataupun orang umum harus hati-hati banget. Nah itu ada lagi teman, kayunya di bawahnya melintang teman. Nah jadi itu yang saya bilang tadi, jadi kayu itu gampang banget untuk tercecer di jalur ini teman, dan itu kecepatannya di atas 80 km. Nah itu di depan kelihatan teman, ini banyak banget mobil tronton kayu produksi yang lagi parkir di depan ini. Kita bisa lihat sama-sama teman. Kayunya sih nggak terlalu besar teman, cuma dalam bak terbuka ini sangat benar-benar sangat bahaya untuk kita melihat ini teman. Nah itu bisa kelihatan, ngeri memang teman, banyak banget ini mereka pada parkir di sepanjang jalur ini teman. Aku akan terus menyusuri jalur ini teman, biar lebih mengetahui
keadaan jalan sepanjang ini teman. Ini namanya kayu hutan, kayu produksi, kayu eukaliptus ini teman. Ini perusahaan luar negeri. Nah, nanti kita akan terus menyusurinya dan melihat kayu-kayu yang ada di sekitaran sini teman. Memang kalau kita berpapasan langsung itu agak merinding atau deg-degan teman ini, karena maju banget mobil-mobil muatan kayu log itu tadi teman. Dan kalau kita tempuh ini jauhnya hampir ratusan kilometer teman, mulai dari ujung sampai ke pelabuhannya. Ini bisa dilihat teman, ini penebangan kayu yang sebelah kiri ini. Ini tempat mereka mengambil kayu-kayu log itu tadi. Ini di pinggir jalan ini ada penebangan kayu juga. Dan biasanya kalau sudah ditebang, nah ini jadinya kayak gini teman. Ini nanti langsung ditanam kembali, dan setelah sekitar 5 tahun mungkin 10 tahun kemudian mereka memanen kayu-kayu itu teman. Nah, ini bisa dilihat lagi teman, ini seperti ada kantor di sekitaran sini. Ini bisa dilihat, ini banyak mobil log yang lagi parkir di sini teman. Nah, ini benar-benar besar banget ini mobilnya. Mungkin ada berapa kubik ini teman, kalau lihat tumpukannya tuh tinggi banget. Ini mereka pada istirahat di sepanjang jalur ini teman. Oke teman-temanku semuanya, itu tadi review saya untuk melihat langsung jalur larangan, yaitu jalur kayu produksi yang ada di Kalimantan Tengah teman. Dan terima kasih, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.